Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang materiality, risk, dan strategi audit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rismansyah Jatmiko, dan dua rekan saya yaitu Widat Nadia dan Yuyun Suryani. Jadi di sini kami akan membahas tentang materiality at the financial statement level. Terus yang kedua, materiality at the account balance level. Yang ketiga, allocation of materiality of financial statement to account. Terus yang keempat, the relationship between materiality and evidence. Selanjutnya, audit risk model. Terus ada relationship between audit risk and evidence. Selanjutnya, preliminary audit strategy. Selanjutnya ada additional audit strategies. Dan yang terakhir, strategi relationship and transaction cycle. Yang pertama itu ada materiality at the financial statement level. Jadi ini merupakan besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi di sini auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Yang pertama itu auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit, dan yang kedua pada saat mengevaluasi bukti audit dalam melaksanakan audit. Jadi pada saat merencanakan audit, auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Jadi dalam membuat suatu pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas, auditor itu pertama-tama harus menentukan tingkat agregat atau keseluruhan materialitas untuk setiap laporan. Sebagai contoh, diperkirakan bahwa kekeliruan berjumlah $100.000 untuk laba rugi dan $200.000 untuk neraca akan materialitas. Jadi dalam kasus ini tidak tepat bagi auditor untuk menggunakan materialitas neraca dalam merencanakan audit karena jika salah saji dalam neraca yang berjumlah hingga $200.000 juga mempengaruhi laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi akan mengandung salah saji yang material. Jadi untuk tujuan perencanaan, auditor harus menggunakan tingkat agregat terkecil dari salah saji yang dipertimbangkan sebagai material untuk setiap laporan keuangan. Peraturan keputusan ini tepat karena yang pertama, laporan keuangan saling berkaitan dan banyak prosedur audit berkaitan dengan lebih dari satu laporan keuangan. Terus yang kedua ada materialitas pada tingkat saldo akun. Jadi ini merupakan salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo akun material. Jadi saldo akun material itu adalah besarnya saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Jadi dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor ini harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan.
Nah, pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individual. Namun, jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo akun yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Terus yang C, pengalokasian materialitas laporan keuangan ke akun-akun. Jadi apabila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan dikuantifikasi, maka taksiran awal materialitas untuk setiap akun bisa diperoleh dengan cara mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke masing-masing akun laba rugi juga berpengaruh terhadap neraca. Dan karena akun neraca biasanya lebih sedikit, maka auditor umumnya melakukan alokasi berdasarkan akun-akun neraca. Nah, sebagai contoh, bagaimana auditor melakukan pengalokasian aktiva PT ABC terdiri dari yang pertama itu ada akun kas yang saldonya 500.000, terus ada piutang usaha 1.500.000, persediaan 3 juta, aktiva tetap 5 juta. Nah, total saldo ini 10 juta dan persenannya yang kas 5%, piutang usaha 15%, persediaan 30%, dan aktiva tetap 50%. Jadi di sini auditor menduga terdapat sedikit salah saji dalam kas dan aktiva tetap dan sejumlah salah saji dalam piutang dagang dan persediaan. Jadi berdasarkan pengalaman di masa lalu dengan klien, dengan asumsi bahwa taksiran awal materialitas laporan keuangan adalah 1% dari total aktiva atau 100.000, maka auditor bisa membuat rencana pengalokasian sebagai berikut. Di sini kasnya jadi 5.000, piutang usahanya jadi 15.000, persediaan jadi 30.000, aktiva tetap jadi 50.000. Jadi total semuanya itu 100.000. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Hubungan materialitas dan bukti audit. Materialitas dalam audit merupakan hal penting yang menimbulkan dan melahirkan sebuah opini audit sebagai pengambilan keputusan sehat tidaknya perusahaan. Tujuan penulisan untuk mengetahui konsep, tahap, dan diambil yaitu metode hasilnya bahwa materialitas proses audit tergantung dari seberapa besar salah saji materialitas sehingga menimbulkan kesimpulan materialitas merupakan satu yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit sehingga membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit dalam mengambil keputusan audit dan menimbulkan opini audit. Lanjut. Selanjutnya resiko audit. Resiko audit adalah resiko bahwa auditor memberikan opini audit yang tidak tepat kepada laporan-laporan keuangan memiliki salah saji material. Resiko audit merupakan ukuran reliabilitas dari informasi yang digunakan oleh sistem akuntansi, yaitu seberapa banyak keyakinan yang dapat diberikan atas informasi tersebut. Resiko audit memiliki 3 komponen, yakni resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Yang pertama, resiko bawaan adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap kemungkinan salah saji yang bersifat material, baik untuk masing-masing saldo akun atau kelompok transaksi maupun saat digabungkan dengan salah saji dari saldo akun atau kelompok transaksi lainnya, dengan asumsi tidak terdapat pengendalian internal yang Maaf, suaranya nggak kedengeran. kelompok transaksi yang bersifat material, baik masing-masing saldo akun atau kelompok transaksi maupun saat digabungkan dengan salah saji dari pengendalian internal. Yang ketiga, resiko deteksi adalah resiko bahwa prosedur-prosedur substantif auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang terdapat pada saldo akun atau kelompok transaksi
yang bersifat material, baik untuk masing-masing saldo akun atau kelompok transaksi maupun saat digabungkan dengan salah saji dari saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Selanjutnya, lanjut. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Wid. Udah keganti belum? Belum. Masih belum. Selanjutnya, materialitas. Materialitas tidak dijelaskan secara khusus di ISA. Sebaliknya, ISA 320 menjabarkan materialitas dalam konteks audit yang sebagaimana materialitas pelaksanaan. Meskipun kerangka pelaporan keuangan dapat mendiskusikan materialitas dalam penjabaran yang berbeda dalam konteks audit, umumnya menjelaskan bahwa yang pertama, salah saji. Salah saji termasuk kelalaian dipertimbangkan bersifat material jika masing-masing salah saji maupun salah saji secara keseluruhan diperkirakan dapat memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi para pengguna berdasarkan laporan keuangan yang ada. 2. Pertimbangan-pertimbangan terkait materialitas dibuat untuk menyoroti situasi-situasi sekitar dan yang dipengaruhi oleh ukuran atau sifat dasar dari salah saji ataupun merupakan kombinasi dari keduanya. Ketiga, pertimbangan terkait berbagai hal yang bersifat material oleh para pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan terkait kebutuhan informasi keuangan secara umum oleh sekelompok pengguna secara khusus, yang mana kebutuhannya mungkin cukup bervariasi, tidak dipertimbangkan. Lanjut. Tingkat materialitas. Materialitas perencanaan merupakan konsep yang digunakan untuk merancang audit, sehingga auditor dapat memperoleh ansuran yang memadai bahwa setiap kesalahan dari ukuran atau sifat dasar yang relevan akan dapat diidentifikasikan. Terdapat biaya-biaya tambahan bagi auditor untuk mengaudit dengan tingkat materialitas yang lebih rendah. Semakin rendah tingkat materialitasnya, semakin mahal biaya auditnya. Jika terdapat kesalahan sekecil apapun itu yang ditemukan dalam audit, auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu yang penting daripada ketika tingkat ketidaktepatan tertentu. Tingkat materialitas lebih tinggi yang dipertimbangkan dapat diterima. Lanjut. Selanjutnya model resiko audit. Proses penilaian resiko. Sebelum risiko dapat dinilai, auditor harus melakukan prosedur-prosedur untuk memperoleh pemahaman terkait sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Yang pertama, prosedur auditing. Untuk memperoleh pemahaman disebut sebagai prosedur penilaian risiko. Karena beberapa hasilnya dapat digunakan auditor sebagai bukti audit untuk mendukung penilaian terhadap sejumlah risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Bukti audit yang diperoleh mungkin juga berlaku untuk sejumlah transaksi, saldo akun, pengungkapan, dan efektivitas operasi dalam pengendalian. Yang kedua, auditor memeriksa risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi laporan keuangan untuk kelompok-kelompok transaksi, saldo-saldo akun, dan sejumlah pengungkapan. Yang
Yang ketiga, resiko-resiko yang terdapat pada tingkat laporan keuangan mudah menyebar, yang mana resiko-resiko tersebut memiliki dampak potensial pada sejumlah besar komponen-komponen keuangan. Contohnya adalah bahwa perusahaan tidak dapat melanjutkan keberlangsungan bisnisnya. Risiko ini tidak hanya berdampak pada satu komponen laporan keuangan saja, tetapi dapat menjadi penting terkait pengakuan dan valuasi dari sejumlah komponen laporan keuangan. Resiko-resiko lainnya terbatas pada satu atau hanya beberapa arsesi dalam laporan keuangan. Misalnya resiko pencurian dari gudang A yang berdampak pada keberadaan komponen-komponen yang dicatat pada saldo akun. Persediaan dari gudang A. Persediaan merupakan elemen laporan keuangan dan juga transaksi yang terkait dengan barang masuk dan barang keluar. Lanjut. Tugas penilaian untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan, auditor melakukan 4 tugas. Yang pertama, mengidentifikasi risiko-risiko dengan mengembangkan pemahaman terhadap entitas dan lingkungan entitas, termaksud pengendalian yang relevan yang terkait dengan sejumlah risiko transaksi yang penting. 2. Menghubungkan risiko-risiko yang diidentifikasikan untuk hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan dalam asersi-asersi manajemen terkait kelengkapan, keberadaan, valuasi, keterjadian, dan pengukuran dari setiap transaksi, sejumlah saldo akun, dan pengungkapan. 3. Menentukan apakah risiko-risiko tersebut dapat berdampak cukup besar terkait salah saji material dalam laporan keuangan. 4. Mempertimbangkan kemungkinan bahwa risiko-risiko tersebut akan menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan dan berdampak pada kelompok-kelompok transaksi, sejumlah saldo akun, dan pengungkapan. Selanjutnya, hubungan audit dan bukti. Konsep materialitas dari risiko dalam audit sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Risiko adalah ketidakpastian, sedangkan materialitas adalah ukuran besarnya atau ukuran diambil bersama-sama. Mereka mengukur ketidakpastian jumlah besar tertentu, misalnya pernyataan bahwa auditor berencana mengumpulkan bukti sedemikian rupa sehingga hanya dari risiko 5% risiko audit yang dapat diterima karena gagal mengungkapkan salah saji yang lebih materialitas kinerja sebesar 265.000 adalah pernyataan yang tepat dan bermakna. Jika pernyataan tersebut menggunakan bagian risiko atau materialitas, itu tidak ada artinya. Risiko 5% tanpa ukuran materialitas tentu dapat menyiratkan bahwa salah saji 100 atau 1 juta dapat diterima. Pernyataan berlebihan senilai 265.000 tanpa risiko khusus dapat menyiratkan bahwa risiko 1% atau 80% dapat diterima. Hubungan antara materialitas kinerja dan 4 risiko terhadap bukti audit dengan memasukkan materialitas kinerja. Amati bahwa materialitas tidak mempengaruhi 1 dari 4 risiko dan risiko tidak mempengaruhi pada materialitas kinerja, tetapi bersama-sama mereka mengumpulkan bukti yang direncanakan. Dengan kata lain, materialitas kinerja dan faktor model risiko audit menentukan bukti audit yang direncanakan. Oke, selanjutnya pembahasannya tentang preliminary audit strategy, di mana preliminary audit strategy ini atau strategi audit pendahuluan ini merupakan bukan spesifikasi detail prosedur audit yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan audit. Namun sebaliknya, strategi ini menunjukkan pertimbangan pendahuluan yang dilakukan auditor tentang pendekatan audit dengan asumsi-asumsi tertentu bagaimana pelaksanaan audit itu. Tujuan auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk menurunkan atau mengurangi risiko serendah mungkin dan mendukung pendapat si auditor mengenai laporan keuangan disajikan secara wajar di segala aspek material dan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi, karena ada keterkaitan antara bukti materialitas dan komponen audit yang mana materialitas ini sudah dijelaskan sebelumnya dan kali ini ada
komponen strategi audit pendahuluan itu sendiri. Yang pertama ini ada assess level of inherent risk atau tingkat risiko bawaan yang dinilai. Risiko bawaannya misalnya saat perhitungan yang rumit mungkin lebih berisiko salah saja dibanding dengan perhitungan yang lebih sederhana. Jadi pengendalian teknologinya ini dinilai. Kedua ada assess level of control risk atau tingkat risiko pengendalian yang dinilai dengan mempertimbangkan luas pemahaman tentang tata cara pengendalian intern antara karyawan dengan teknologi, seperti penggunaan teknologi yang dipakai selama menyelesaikan proses audit. Terus juga ada plan level of analytical risk atau tingkat risiko analitis yang merupakan teknik identifikasi juga menilai faktor yang membahayakan selama proses audit ini direncanakan dengan mempertimbangkan misalnya kayak luas pemahaman mengenai bisnis dan industri yang diperoleh, misalnya kegiatan bisnis bergerak di bidang apa, mengenai entitas laporan keuangan sebelumnya, dan lain-lain untuk memudahkan si auditor. Terus ada prosedur analitis yang akan dilaksanakan dengan menyediakan bukti penyajian wajar dari asersi atas pernyataan dalam laporan keuangan. Ini yang keempat ada plan level of detail testing atau tingkat pengujian rincian yang direncanakan. Hal ini jika kombinasi dengan prosedur lain yang saling berhubungan seperti mempelajari kondisi perusahaan, lalu mengumpulkan data, terus diamati, karena ini membantu mengurangi risiko audit. Lalu di sini ada yang namanya karena materialitas ini dan komponen audit saling terkait, maka auditor dapat memilih dua alternatif strategi audit yang ekuivalen berdasarkan pedoman audit AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants mengenai pertimbangan struktur pengendalian internal dalam audit laporan keuangan dengan pendekatan yang menekankan pengujian rincian tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah. Dua strategi ini akhirnya berlawanan dari rangkaian keputusan mengenai yang pertama tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai, luasnya pemahaman mengenai intern, keyakinan yang diinginkan dari pengujian pengendalian, misalnya kecukupan dalam kompetensi bukti yang diperoleh dari pengujian pengendalian, terus juga tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit hingga ke tingkat yang lebih rendah. Terus ini di sini ada nih yang pertama, preliminary substantive approach atau pendekatan utama substantif. Ini kayak auditor ngumpulin semua atau kayak harus bukti-bukti dengan pengujian substantif. Yang ini pengujian dengan prosedur-prosedur yang menguji kekeliruan dalam laporan keuangan. Dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak bisa dibilang tuh mempercayai pengendalian intern, maka dapat dispesifikkan komponen strategi audit ini seperti menggunakan tingkat risiko prosedur analitis dan pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi, berencana memperoleh pemahaman minimum bagaimana relevan dari pengendalian intern, merencanakan sedikit tenaga atau pengeluaran jika ada pengujian pengendalian, terus merencanakan pengujian substantif yang luas atas transaksi dan saldo. Berdasarkan tingkat risiko deteksi yang direncanakan itu diterima rendah. Terus, if the auditor already knows that the internal control related to the assertion is not effective. Jadi itu strategi ini dipilih bila auditor sudah tahu dari awal bahwa pengendalian intern yang berkaitan dengan asersi tidak efektif dan auditor sudah menyimpulkan biaya pengujian dan pengendalian intern lebih rendah dibanding pelaksanaan pengujian substantif yang lebih luas. Di sini nih ada tahapan-tahapan pendekatannya seperti collect and document, kayak menghimpun atau mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern, terus define control risk atau menetapkan risiko pengendalian berdasar pengujian yang dilakukan dalam menghimpun SPI atau Satuan Pengawas Intern yang memberi keyakinan dan melakukan konsultasi untuk meningkatkan tingkat nilai perusahaan. Terus yang ketiga ada determine possible control risk ya atau menentukan kemungkinan dapat tidaknya dilakukan pengurangan lebih risiko pengendalian. Yang keempat, carry out testing atau melaksanakan pengujian pengendalian tambahan untuk memperoleh bukti tambahan. Yang kelima ini ada make revision atau melakukan revisi juga menetapkan kembali risiko pengendalian. Terus ada doing document atau melakukan dokumentasi kembali, menetapkan risiko pengendalian. Terus lalu ada carry out and assessment atau lakukan penilaian kemampuan risiko pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mendukung tingkat pengujian yang substantif. Lalu ada design test atau membuat rancangan pengujian yang substantif. Jadi ada 3 alasan auditor menggunakan pendekatan ini, yakni 1, hanya ada sedikit kebijakan atau prosedur pengendalian intern yang relevan dengan pendekatan
perikatan audit. Terus ada juga yang kedua, kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang berkaitan dengan asersi dan golongan transaksi signifikan tidak efektif. Terus yang ketiga, kepercayaan besar terhadap pengujian substantif ini lebih efisien untuk asersi tertentu. Lalu ini ada yang kedua, lower assess level of control risk approach atau pendekatan risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. The auditor has full confidence in the control, so the auditor performs only a few substantive tests. Jadi di mana auditor ini meletakkan kepercayaan moderat atau kepercayaan penuh terhadap pengendalian yang mengakibatkan auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif untuk menspesifikasikan komponen strategi auditnya seperti menggunakan tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi, menggunakan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang sedang atau rendah, terus merencanakan pengujian pengendalian seperti pengendalian komputer pada sistem klien, terus merencanakan sedikit jika ada pengujian pengendalian, dan merencanakan pengujian substantif yang luas, transaksi, dan saldo yang terbatas berdasarkan tingkat risiko untuk diterima pada tingkat sedang ataupun tinggi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan pendekatannya. Ini ada yang pertama, collect and document, sama nih kayak menghimpun dokumentasi pemahaman SPI yang memberi keyakinan melakukan konsultasi. Terus ada planning and implementing, kayak merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian. Ada define risk, yakni menetapkan risiko pengendalian. Terus yang keempat ada doing document, lakuin dokumentasi kembali atas penetapan risiko pengendalian. Terus kelima ada carry out an assessment, yakni melakukan penelitian kemampuan tingkat risiko pengendalian tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan auditor. Yang terakhir ada designing test, yakni merancang pengujian substantif. Jadi auditor biasanya memilih strategi ini ketika ia percaya bahwa pengendalian yang berhubungan dengan suatu asersi telah dirancang dengan baik dan berjalan efektif. Nah, di sini ada perbandingan strategi audit yang lebih ringkas dari yang saya jelaskan tadi. Ini ada yang pertama ada control risk assertion atau asersi risiko kontrol yang direncanakan. Ini tuh tingkatnya kalau substantif pendekatan substantif ini tingkatnya menengah atau maksimum. Terus kalau misalnya lower control risk ini tingkatnya moderat atau rendah. Sedangkan kalau the breadth of understanding of SPI atau keluasan prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal, pemahaman SPI ini, kalau misalnya primary substantif ini sedikit atau minimal, sedangkan kalau lower control risk ini lebih luas atau mendalam. Terus ada test of control atau pengujian dari kontrol. Pendekatan substantif ini sedikit atau bahkan nggak ada. Kalau misalnya pendekatan risiko kontrol ini luas atau ekstensif. Terus yang terakhir ada substantive testing atau pengujian yang substantif. Ini kalau misalnya preliminary substantif ini luas atau kayak ekstensif dengan risiko yang dideteksi rendah. Sedangkan yang lower control risk ini terbatas. Kayak substantif dengan risiko yang dideteksi itu moderat. Lalu di sini ada additional audit strategies atau strategi audit tambahan. Jadi pada pendekatan substantif pendahuluan menekankan prosedur analitis, sedangkan auditor menspesifikasikan komponen strategi audit tambahan seperti yang pertama extensive knowledge atau yakni memperoleh pengetahuan yang luas mengenai bisnis klien yang relevan dengan asersi atau pernyataan manajemen. Terus yang kedua ada competent evidence to support the assessment, yakni auditor mengantisipasi dengan memperoleh bukti kompeten dari prosedur analitis untuk mendukung suatu penilaian risiko itu rendah ataupun sedang. Yang ketiga ada use control risk level, yakni menggunakan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk tingkat yang tinggi. Keempat, plans for a minimum understanding of internal control, yakni berencana memperoleh pemahaman minimum mengenai bagian relevan dari pengendalian intern. Dan terakhir, substantive test plan, yang merencanakan pengujian substantif atas transaksi yang lebih sempit. Jadi auditor dapat memilih pendekatan ini jika ada keahlian dan pengetahuan tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan prediksi yang akurat mengenai saldo laporan keuangan. Lalu di sini ada emphasis on inherent risk and analytical procedures atau penekanan pada risiko bawaan dan prosedur analitis. Jadi yang mengasumsikan prosedur analitis lebih murah dari prosedur audit lain itu karena menurut pendekatan auditor menspesifikasikan komponen strategi auditor itu seperti
Nah, risiko bawaan dinilai pada tingkat yang di bawah maksimum. Kedua, menggunakan tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan untuk dinilai yang serendah mungkin. Ketiga, ini menggunakan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang lebih tinggi. Keempat, adalah merencanakan untuk memperoleh pemahaman minimum mengenai bagian yang relevan dari pemahaman intern. Terus kelima, ada merencanakan sedikit jika ada pengujian pengendalian. Dan yang keenam ini merencanakan pengujian substantif yang luas atas transaksi dan saldo berdasar pada tingkat risiko deteksi yang direncanakan dapat diterima rendah. Jadi auditor memilih strategi ini bila risiko bawaan berada di bawah maksimum dan auditor mengembangkan ekspektasi yang dapat diandalkan berkenaan dengan saldo akun. Lalu di sini ada relationship, strategi, and the transaction cycle. Ini merupakan hubungan strategi dan siklus transaksi. Dalam beberapa audit pendekatan ini digunakan sejumlah asersi secara individual, namun sering strategi yang diterapkan itu dipengaruhi kelompok golongan transaksi dalam siklusnya. Logikanya bahwa banyak pengendalian intern berfokus pada pemrosesan satu jenis transaksi dalam satu siklus. Meski kantor akuntan ini menggunakan nama berbeda untuk golongan transaksi dan beberapa kasus bahkan berbeda menspesifikasikan golongan transaksi mana yang masuk dalam siklus tertentu. Nah, di sini itu ada ini nih, income atau pendapatan. Golongannya ini penjualan, penerimaan kas, penyesuaian penjualan. Kalau expenditure, pengeluaran ini golongannya pembelian dan pengeluaran kas. Sedangkan personal, service atau jasa personil ini golongannya penggajian. Kalau misalnya production atau produksi ini manufacture kayak persediaan gitu. Kalau investasi ini investasi bisa jangka pendek atau jangka panjang. Sedangkan pembiayaan atau financing ini pembiayaan dan utang jangka panjang juga modal saham. Lalu di sini ada a relationship between initial audit strategy and transaction cycle atau hubungan strategi audit awal dengan siklus transaksi. The estimate control risk is close to the maximum, so the auditor choose a substantive strategy. If the estimate is at a low level, the auditors choose a low control risk strategy. Ini berdasarkan pertimbangan auditor, taksiran risiko pengendalian ada di tingkat mendekati maksimum, maka auditor memilih strategi substantif. Namun, kalau misalnya auditor merencanakan prosedur kurang ekstensif untuk memperoleh pemahaman pengendalian intern, jika taksiran risiko pengendalian di tingkat moderat atau rendah terhadap pengendalian, maka auditor memilih strategi risiko pengendaliannya rendah. Auditor merencanakan prosedur yang lebih ekstensif untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal dan membatasi penggunaan pengujian secara substantif. Akun pendapatan penjualan dan akun piutang usaha sangat dipengaruhi transaksi penjualan. Selain itu, kedua akun merupakan asersi keberadaan dan keterjadian. Maka strategi audit pendahuluan auditor mempertimbangkan efektivitas pengendalian transaksi penjualan, penerimaan kas, dan adjustment penjualan atau kayak retur penjualan. Sekian, terima kasih atas presentasi kami, atas semuanya, atas kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.